Assalamualaikum Sobat Otomotif dan AHpedia dimanapun berada. Kali ini kita akan mereview mobil sang legenda Nissan, yaitu Nissan Terrano. Terrano pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1995, dilanjutkan dengan Gen 2 tahun 1997 hingga 2002. Tahun 2003, Nissan Terrano mengalami facelift. Perubahan drastis ini membuat Nissan Terrano lebih manis tapi tetap macho. Spesifikasi Nissan Terrano dengan mesin Z24 2,4 liter silinder segaris SOHC karburator, daya maksimal 118 HP di 4.800 rpm, torsi maksimal 185 Nm di 4.800 rpm. Selama 11 tahun berlaga di tanah air, tercatat 17.801 unit Nissan Terrano dibeli oleh konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak hingga akhir review teknis dari Mas Hardi, bengkel spesialis Nissan yang rendah hati dan suka berbagi. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Bisa dibantu dan apa kabar Pak? Aduh, Alhamdulillah Mas Ardi, ini sore-sore menjelang hujan kota Jogja ya? Iya Pak, Alhamdulillah mendung. Ada banyak yang menanti informasi tentang satu produk Nissan yang kelihatannya sangat melegenda. Ya. Bisa dijelaskan, apa yang mau kita review? Yang kita review adalah mobil dengan berbadan kekar, kemudian tenaga juga besar, suspensi nyaman. Itu Nissan Terrano, Pak. Nah, ini dia Nissan Terrano. Nissan Terrano. Punya Pak Happy. Punya Pak Happy ya. Subscriber kita. Dia minta di review mobilnya sekalian perbaikan. Nah, ini mobil tahun kurang lebih 2003 ke atas, Pak. Kenapa 2003 ke atas? Karena untuk Terrano itu kan seri-serinya dia dari 95 sampai dengan 97 sampai dengan tahun 2002 itu dia masih memiliki bumper yang berbahan stainless. Tapi kalau untuk yang ini dia sudah berbahan plastik. Ini berarti versi terakhir Mas berarti? Ya, ini yang versi terakhir sebelum Terrano meninggalkan kita di Indonesia. Jadi dia tipenya adalah Spirit ya. Dia ini S3. Oh, ini S2 nih. S2. Dia Spirit S2. Nah, lampu senya sudah kristal. Jadi perbedaannya kalau untuk yang tipe lama grillnya nggak ada sarang tahunnya seperti ini. Iya. Dia fake grill ya kalau yang 2003 ke atas ya. Yang masih banyak berkeliaran di jalanan ya tahun-tahun segini. Yang 2003 ya? Atas, sampai 2006 ya? Sampai yang 2007. 2007? Ya, yang 2007. Nah, dia sudah memiliki lampu yang kotak, bodinya sangat garang sekali. Spionnya dua kanan kiri ini dia sudah elektrik lipat, Pak. Nah, dia chrome seperti ini. Kemudian dia punya fog lamp. Kemudian kap mesinnya ini berat sekali mobil ini. Betul. Nah, ini Mas, apa sih keunggulan dari Nissan Terrano ini dibanding kompetitor? Waktu itu kompetitornya apa yang ada nih? Apa ya, Pak? Opel ya? Blazer ya? Ya, di tahun-tahun itu Blazer Opel, terus Chevrolet juga ada ya? Iya, Chevrolet juga. Di tahun-tahun akhir Chevrolet. Awalnya Opel ya? Ya, awalnya Opel. Kalau dilihat dari desainnya dia memang lebih ini maco ini ya Pak ya? Betul. Lebih maco ini dilihat dari bannya dia menggunakan AT. Kita pernah bahas tentang ban juga. Kalau yang tipe-tipe Kingsroad ya Pak ya? Ya, Kingsroad itu dia di belakangnya itu ada ininya. Ban serep ya? Ban serepnya. Wah, itu kalau yang ini di mana ban serepnya? Kalau ini karena dia Spirit ya. Di dalam sini Pak. Ini dia. Ya. Ban serepnya ada di sini. Siap. Tapi kalau untuk yang tipe-tipe Kingsroad itu udah di bagian belakang sini, kemudian kacanya dia bisa dibuka. Bisa dibuka ya? Nah, itu kelebihannya dari Nissan Terrano dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Nah, kemudian kita langsung ke mesin aja Pak. Baik. Teman-teman itu yang minta di review ya, kalau nggak mesin, kaki-kaki. Iya, benar. Terus teknologinya apa. Betul. Nah, untuk yang tahun 2003 ini sampai dengan yang 2007 memang Terrano belum ada yang injeksi. Belum injeksi ya? Belum injeksi. Saya lupa nih. Pencet atau tarik? Wah, ini dia. Ya, wah ini kap mesinnya berat sekali.
Wah. Nah, ini mesinnya hampir 2.500, Pak. Tipe Z. Tipe Z, ya. ZD. ZD 25 atau 24? 24. ZD 24. Nah, itu untuk bahan bakar atau ininya, pensuplai bahan bakarnya dia masih menggunakan karburator. Jadi sebenarnya apa sih keunggulannya karburator? Hampir seluruh bengkel sudah bisa untuk menangani karburator. Betul. Jadi kemanapun mobil ini pergi, mogok di jalan, ya tetap bisa hidup. Dengan mudah tetap bisa hidup. Karena memang pengalaman bengkel-bengkel teman-teman sudah merata ya untuk yang karburator ya. Karbu ya. Kemudian dia masih menggunakan 1 koil dan 1 distributor. Nah, koilnya ada di sini, Pak. Nah, koilnya ada di sini. Kemudian ini distributornya. Nah, di dalamnya dia sudah menggunakan CDI. Kalau yang tipe lama, yang pertama. tahun 97-an itu, dia masih menggunakan ini, Pak, tipe platina. Oke. Nah, terus dia dilengkapi dengan 3 drift belt ya. Belt. Dia ada belt power steering sendiri, kompresor sendiri, alternator juga sendiri. Nah, biasanya kelemahannya di drift belt seperti ini, dia polyidolnya udah mulai oblak, Pak. Karena memang kondisi usia ya. Usia dan memang dia bukan autotensioner. Iya, benar. Kalau autotensioner memang dia lebih terkesan lebih awet karena dia jarang di setel. Nah, kalau untuk yang tipe-tipe polyidol seperti ini dia lebih sering dilakukan setelan, maka dia lebih sering rusak. Nah, seperti mobil ini dia pernah mengganti polyidolnya yang ada di bawah sini. Polyidol kompresor karena dia ada polyidol kompresor, ada polyidol yang buat alternator. Untuk mesin ini dia keunggulannya adalah bisa disetting ya, keborosannya, keiritannya karena karburator. Iya, benar. Dia bisa disetting. Lalu kemudian dia punya busi atau spare part juga murah. Jadi Terrano ini jangan khawatir, spare partnya mulai dari distributor itu pun murah, bisa dibandrek lah paling enggak. Untuk usia-usia seperti itu. Tapi untuk yang PR untuk mobil-mobil seperti ini biasanya sudah mulai banyak rembes, Pak Taufik. Di mesin ya? Di dekletnya sini dia sudah mulai banyak rembes. Kayak mobil ini baru aja dilakukan perbaikan overhaul, kemudian dia di sealer ulang, gasket semua baru. Ini baru overhaul berarti? Baru saja selesai overhaul. Sebelumnya ini parah dia, rembesnya parah. Kemudian drift beltnya juga bunyi terus. Nah, tapi di sini itu aman. Kemudian dia masih pakai fan-nya ini atau kipasnya dia modelnya Visco, Pak. Visco ini di sini ada koplingnya di sini. Iya, betul. Jadi ketika ini mesin hidup dia ikut berputar seperti itu. Oli mesin ini dia menggunakan 5 liter setiap kali penggantian filter oli. Filter olinya ada di sebelah sini di bawah karburator, itu cukup besar. Nah, kalau untuk mobil-mobil seperti ini dia masih bisa penggantian oli mesin 2 kali, filter oli 1 kali. Nah, karena memang dia filternya besar, Pak. Iya. Filternya besar. Nah, ini kendaraan ini mesinnya saya lihat sangat sederhana ya, Mas ya? Iya, betul sekali, Pak. Jadi kalau ngopeni Terrano itu ya sebenarnya kuat-kuatan di bensinnya. Karena dia masih menggunakan karburator. Di antara kelemahan mesin ini adalah dia memang boros, Pak. Kemudian dia di putaran tingginya lebih cepat mencapai top speed, Pak. Jadi kalau udah putaran tinggi itu digas lagi udah kosong. Gitu. Jadi power atasnya sangat kurang. Memang mungkin di setting untuk itu ya? Iya, karena kendaraan ganteng-ganteng kayak gini biasanya memang larinya kurang, Pak. Ntar kalau larinya cepet dia malah nggak kelihatan gantengnya. Kemudian yang paling sering rusak juga ini ada amplifier wiper. Wiper ini dia sering rusak, wiper nggak bisa hidup, nggak jalan. Ini amplifier yang rusak. Tapi nggak mahal. Terus di sini untuk ini relay penggunaan relay nggak terlalu banyak, Mas? Nggak, karena dia masih. Gitu. Kalau untuk yang seperti ini paling cuma fuse, Pak. Fuse aja ya? Kan sekring saja. Kalau mantap relay dia mobil masih. tempo dulu enak ngelihatnya. Mobil tempo dulu. Kemudian yang ini sering terjadi kerusakan juga ada di master. Master rem. Ya, master rem. Master rem ini dia sering loss ya. Untuk yang tahun-tahun 90-an sampai dengan 2000. Dia sudah mulai loss. Kemudian kopling pun juga seperti itu, master kopling. Tapi kopling sudah ini, Mas ya? Sudah pakai oli ya? Ya, hidrolis. Dia 2 master, ada di atas, ada juga di bawah. Kalau untuk yang ini dia memiliki sejenis damper ya di master koplingnya.
Karena kan ada yang tahun-tahun lalu itu nggak ada dampernya, tapi kalau untuk yang ini dia memiliki damper. Kemudian ini ada power steering. Ini power steering juga sering mengalami bocor Pak di bawahnya. Untuk yang tahun-tahun lama ya. Tapi sejauh pengamatan kami untuk yang model seperti ini dia masih jarang. Jarang ada PR. Itu tadi PR paling ya di karburator dia memiliki katup sekunder yang macet. Karena mungkin mobil karena dia cc besar, kemudian tenaga juga bawahnya torsinya besar, sehingga pelanggan jarang pakai kencang. Efeknya Pak, kalau jarang pakai kencang, throttle jarang buka penuh, sehingga sekundernya nggak pernah kepake. Akhirnya macet di sana karena ketimbun kotoran. Tapi itu kalau sudah macet seperti itu dibongkar ininya, karburatornya. Karbunya ya langsung dibongkar ya? Bongkar kemudian ganti packing baru. Karena dia ada perpaknya. Perpak set, tapi murah. Terrano nggak mahal. Nah, lalu di sini ada filter ini minyak. Filter bensin dia juga mudah dibersihkan. Posisinya di luar kan, karena kan kalau mobil injeksi biasanya filternya di dalam ya? Bensin. Tapi kalau dia masih di luar. Iya betul. Ini pun juga mudah untuk perawatannya. Paling kalau untuk Terrano yang paling sering dilakukan penyetelan adalah di katupnya, karena dia SOHC single overhead ya untuk valve-nya. Dia memiliki setiap silinder memiliki hanya dua valve. Iya benar. In dan juga egg. Kemudian ininya camshaft-nya hanya satu dengan satu sprocket, tapi dia memiliki dua tapet sehingga dia buka in dan juga out dengan tapet tersebut. Ini yang harus sering-sering di setting klep ya, yang pakai filler kick. Gitu. Tapi meskipun perawatannya mesin murah, cenderung murah, dan spare part-nya juga sudah banyak beredar yang original maupun yang aftermarket-nya, untuk body part-nya sendiri memang mahal. Mobil ini memiliki body part yang mahal-mahal. Apa saja itu Mas? Ya, anggap aja bumper. Headlamp satu aja ini 2 jutaan ini. Kemudian lampu sen ini 1 juta lebih, grill, dan udah banyak yang spare part-nya EOP, end of production, karena memang kebijakan dari Nissan Motor Indonesia sendiri ya. Dia kalau dulu sih sekitar 10 tahunan lah. Setelah produksi selesai, maka 10 tahunnya masih dijamin spare part-nya. Tapi kalau udah lebih dari itu, kebanyakan udah end of production. Kecuali memang di gudang pusat masih memiliki spare part-nya. Tapi yang jelas kalau udah 10 tahun lebih, dia udah nggak produksi. Berarti kita harus hati-hati ya? Ya, tapi banyak aftermarket-nya. Masih banyak ya aftermarket ya? Dan spare part copotannya mungkin dari teman-teman klub Terrano memilikinya. Kalau untuk rem bagaimana Mas teknologinya? Teknologi rem untuk yang belakang masih tromol. Tromol ya? Yang depan tetap sudah menggunakan cakram. Disc brake ya? Kalau untuk kaki-kakinya dia empuk, tapi sudah banyak yang mulai mengalami ini Pak, oblak. Karena dia menggunakan sasis ya. Biasanya yang untuk mounting torsinya itu sudah mulai jebol. Kemudian ini torsian ya? Ada panjang besi panjangnya? Ada besi panjangnya. Kemudian di bawahnya itu ada link stabil. Tapi lucunya Terrano ini dia memiliki bodi yang sangat besar. Tapi dia ini Pak, yang rusak itu hanya busing-busing aja. Jadi untuk perbaikan kaki-kaki juga dibilang nggak mahal juga. Tapi jasanya yang besar karena berat ya pekerjaannya ya. Pekerjaannya berat sekali. Kayak gitu. Terus untuk yang tipe depan dia masih menggunakan shocknya yang bukan strut ya. Masih model absorber depan belakang sama. Untuk absorbernya sama. Tapi beda nomor spare part. T-rod dan juga long T-rodnya dia juga beberapa sudah ada yang mulai kena. Jadi dia masih menggunakan long T-rod Pak. Iya, long T-rod. Masih menggunakan long T-rod. Ini termasuk yang awet nggak sih long T-rodnya? Long T-rodnya awet. Hanya saya karena dia mobil dengan kondisi ini ban AT, kemudian biasanya pemilik itu kalau ngelewatin jalan yang nggak rata itu memang nggak kerasa Pak. Jadi ya banyak dihantam, akhirnya T-rod dan juga long T-rodnya sering kena ya. Karena dia memiliki T-rod 2 tuh in sama out sendiri, kemudian long T-rod sendiri. Bisa dilihat di sisi bawah. Ini. Iya, itu. Nah itu di sana ada sejenis kayak ini juga stopper lower arm juga, itu dari karet juga. Karena dia ayunannya ini Pak, jangkauannya sangat ini ya, karena dia suspensinya empuk tinggi, sehingga jangkauannya dia
sangat jauh. Nah itu harus ada stoppernya di sana. Biasanya kalau stoppernya itu udah pada pecah, bunyi ketika ayunan. Nah di Indonesia sendiri ini ada 4x4-nya nggak sih Mas? Oh iya, yang tahun 2003 ini ke atas, dulu sepengalaman kami di dealer itu ada paket khususnya untuk 4WD. Jadi mobil ini ada yang dari pabrikannya langsung ngeluarin 4WD, ada juga dealer mensupport mobil-mobil yang belum 4WD itu bisa diubah ke 4WD. Seperti itu. Ya nominalnya lumayan dulu, sekitar 40-an. 40-an? Wah tapi zaman dulu Sultan Pak yang beli. Iya benar, ini keren banget ini. Iya, iya. Nah kalau dilihat dari sisi ini ya Pak ya, kondisi dalamnya. Ini mobil ini terkenal dia, kalau kita naik di mobil itu tuh tampak depannya itu sangat luas sekali. Berbeda kalau kita menggunakan mobil sejenis Livina gitu ya. Kita di dalam itu tuh, kita ngeliat depan itu sangat sempit. Iya, benar. Tapi kalau Terrano ini tinggi dan luas. Ini cocok buat pejabat kayak Pak Taufik. Spare part yang lainnya yang sering mengalami kerusakan pompa bensin. Dia memiliki kapasitas literan 70 liter. 70 liter. Nah, dia di sini pompa bensinnya itu sering rusak, Pak. Kalau tanda-tandanya apa? Misalnya habis dipakai jauh, kemudian di starter panjang. Untuk hidup? Untuk hidup. Itu. Nah, penyebabnya apa sih? Biasanya ngisi bensinnya itu selalu di low. Selalu di low itu mengakibatkan pompa bensinnya tidak terendam. Kalau pompa bensin nggak terendam, dia mengakibatkan panas. Gitu. Jadi kalau bisa ngisi bensin itu? Ya, itu kalau bisa di separuh full. Jangan di bawah. Jangan sampai di bawah res. Apalagi itu untuk semua mobil berlaku? Ya sebenarnya semua mobil karena dia sudah mobil kan udah pakai pompa bensin semua. Betul. Yang lainnya yang paling sering terjadi trouble untuk interior ya, khususnya ya, dia memiliki speedometer yang masih model analog. Analog itu kan dia kan main kumparan. Di dalamnya itu kumparannya sering putus sehingga dia tidak berfungsi ketika dia jalan speedometernya. Kalau tembakanya dia putus, misalnya di speedonya putus, maka nanti akan merembet pompa bensinnya, indikator bensin jadi ngacau. Kemudian dia punya temperatur jadi ngacau. Jadi pertama awalnya adalah IC-nya di speedometernya. Jadi untuk mobil ini juga dilengkapi interiornya biasanya kan di depan ya Pak ya untuk ngecas charger seperti itu. Ini di belakang ada. Itu untuk rokok itu cigarette lighter ya. Dan untuk ya kalau kita mau ngecas ini sambil bisa dimanfaatin ya. Sambil duduk di sini coba ngecas bisa. Nah, untuk pasaran sendiri Mas, tahun 2003 terakhir lah, yang berarti yang generasi ketiga ya. Nah itu harga berapa sih sekarang? Kalau dilihat di marketplace-nya itu sekitar 70-an, Pak. 70-an paling bawah ya? Masih di harga-harga seperti itu. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun lama yang bumpernya masih chrome itu ya mungkin di angka 40 sampai dengan 60 juta. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi ya? Tergantung kondisi. Tapi kelihatannya paling harga yang mahal itu yang Kings Road ya? Iya, Kings Road. Jadi kalau misalnya mau mobil buat koleksi, kemudian ganteng-gantengan, serigala, pakai ini Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan review Nissan Terrano ini, kawan-kawan ada yang berminat untuk memiliki dan merawat. Mobil ini masih memiliki ruang mesin yang sangat luas ya Pak. Jadi kalau mau modif-modif, nambah-nambah apa di dalam area mesin itu bisa saja. Mungkin kalau Om Turbo mau masangi turbo di Terrano bisa Om. Benar. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.